While circuit memorization is low force, ya, which cause training performance to saturate quickly, atau performa dari modelnya itu atau loss functionnya itu menurun lebih cepat gitu ya. Circuit generalization is relatively more efficient in the sense that it could fit the data with lower complexity. Jadi circuit generalization itu membutuhkan lebih sedikit resource atau lebih sedikit parameter. Cek 1 2 3. Oke, masuk ya. Selamat datang di video kita. Oke. Hari ini saya mau membahas tentang apa yang disebut sebagai grouping. Nah, grouping ini adalah salah satu konsep yang sangat menarik dan salah satu konsep yang penting gitu ya dalam perkembangan dalam proses mengembangkan machine learning model gitu ya. Jadi apa itu grouping gitu ya? Apa itu grouping? Nah, sederhananya grouping itu adalah fase setelah overfit gitu ya. Fase setelah deep learning model itu di training terus-menerus gitu ya, bahkan setelah overfit gitu ya. Setelah overfit itu ditandai dengan training loss-nya yang sangat rendah, bisa dibilang bahkan training loss-nya itu 0 atau akurasinya itu 100% untuk di training datasetnya gitu ya. Jadi di train terus-menerus sampai mengalami atau sampai dia itu ada di fase grouping. Nah, grouping itu fase di mana dia itu tiba-tiba jadi jago banget gitu ya, di datasetnya. Jadi si deep learning modelnya itu sangat optimal, bahkan di dataset yang tidak pernah masuk di trainingnya. Jadi yang merah ini training dataset gitu ya, training dataset. Yang hijau itu validation dataset. Jadi validation dataset ini tidak pernah masuk gitu ya ke apa sih namanya, ke dalam dataset trainingnya gitu. Tapi gitu ya, karena dia sudah masuk fase grouping, si modelnya ini jadi jago gitu ya ke bahkan ke data yang belum pernah dia lihat gitu. Jadi intinya grouping ini adalah fase setelah overfit yang membuat modelnya itu menjadi sangat optimal, terus performanya itu naik sangat signifikan gitu ya. Namun grouping ini gitu ya, kalau misalkan lihat di bawah optimization stepnya, grouping ini terjadi jauh setelah overfit. Jadi nunggu dulu gitu ya, nunggu sampai overfit aja itu lama gitu loh. Nunggu sampai overfit aja lama, terus kita disuruh nunggu lagi sampai grouping gitu ya. Dan itu perbandingannya tuh ya dari 10 pangkat 2 dari 10 pangkat 5-an. Jadi eksponensial gitu. Jadi sangat lama sampai sebuah deep learning model itu bisa mencapai fase grouping. Nah, yang mau kita bahas gitu ya saat ini itu adalah dua paper ini. Pertama adalah GroupFast. Ini adalah sebuah metode untuk mempercepat grouping. Terus yang kedua ini adalah ini paper ini, Grouped Transformer are Implicit Reasoner, a mechanistic journey to the edge of generalization. Paper yang ini itu lebih kepada menjelaskan fenomena grouping di transformer model gitu ya. Bahwa singkatnya bahwa ketika transformer model itu di train gitu ya, ada dua jenis sirkuit atau ada dua jenis parameter yang dia tuh terbentuk di dalam di dalam parameter yang ada di dalam model tersebut. Jadi pertama adalah sirkuit untuk memorization atau sirkuit untuk mengingat, dan kedua adalah sirkuit untuk generalization. Nah, sirkuit untuk generalization ini yang dia tuh dia itu membuat model ini mencapai tahap grouping. Nah, namun gitu ya, apa sih namanya, sirkuit generalization tersebut gitu ya, dibanding sirkuit memorization itu dia tuh lebih lambat gitu ya, terbentuk dibanding sirkuit memorization. Jadi ketika sebuah model itu di-train, yang pertama kali model itu lakukan untuk mengurangi loss atau mengurangi loss functionnya gitu ya, itu model tersebut melakukan lebih banyak melakukan memorization, karena itu membuat modelnya lebih cepat gitu ya, mengurangi loss function. Jadi ketika sebuah model itu di-train dan dievaluasi oleh optimizernya, gitu ya, model tersebut kan di encourage untuk menurunkan value loss functionnya secepat mungkin gitu ya. Dan yang bisa menurunkan loss functionnya itu lebih cepat ya circuit memorization. Nah ini, why does grouping happen? This observation suggests a natural explanation of why grouping happen through the lens of circuit efficiency. Specifically, as illustrated above, there exists both a memorizing circuit atau circuit mem and a generalizing circuit atau circuit gen. Nah,
Jadi ada dua sirkuit yang terbentuk gitu ya. Nah, while circuit memorization is low force gitu ya, which cause training performance to saturate quickly, atau performa dari modelnya itu atau loss functionnya itu menurun lebih cepat gitu ya. Circuit generalization is relatively more efficient in the sense that it could fit the data with lower complexity. Jadi circuit generalization itu membutuhkan lebih sedikit resource atau lebih sedikit parameter ya, lebih efisien lah ya, lebih efisien dan bisa merepresentasikan gitu ya, merepresentasikan data dengan kompleksitas yang lebih kecil. Namun gitu ya, apa sih namanya, circuit generalization itu lebih lambat dipelajari oleh deep learning model gitu ya, atau lebih lambat terbentuk lah ya, lebih lambat terbentuk. Dan ya gitu ya, ketika sebuah model itu sudah mencapai tahap grouping, maka ya apa sih namanya, dia itu akan jauh lebih efisien, jauh lebih efektif dibanding model yang bahkan jauh lebih besar gitu ya. Jadi apa sih namanya, dites gitu ya, dites di sini gitu ya, bahwa dites di sini pertama dites menggunakan reasoning composition sama reasoning comparison. Nah di sini dites gitu ya, jadi author dari paper ini itu membuat sebuah transformer model yang kecil gitu ya, namun di train sampai dia tuh mencapai tahap grouping gitu ya, dan didapatkan bahwa ya bisa gitu ya, dia tuh si transformer modelnya itu bisa uh, mencapai tahap grouping. Jadi ini train train datasetnya gitu ya, ini lebih cepat naik gitu ya, lebih cepat naik sampai overfit di sini. Terus testing dataset atau validation datasetnya itu baru mencapai akurasi yang sangat tinggi itu di lama setelah modelnya itu overfit. Dan yang biru ini test dataset namun yang out of distribution. Out of distribution itu apa? Out of distribution itu ya sebenarnya sesuai namanya sih, dia itu di luar dari distribusi data, atau mungkin outlier gitu ya. Lebih gampangnya mungkin kita lihat gambar aja ya. Out of distribution, out of distribution, saya waktu itu pernah lihat ada gambar yang bagus gitu. Nah, ini out of distribution, in distribution, out of distribution. Nah ini ya, nah ini out of distribution itu yang benar-benar dia tuh di luar, kayak di luar perkiraan gitu, di luar kewajaran lah gitu. Dan yang in distribution itu yang ya yang biasanya itu seperti itu gitu ya, yang seperti data yang lain. Nah ditemukan bahwa ya apa sih namanya, transform model yang sudah ditrain sampai fase grouping itu ya bisa gitu ya, bisa mencapai tahap ini gitu. Dan bahkan untuk di apa ya namanya, di reasoning comparison ini, dia itu untuk validation test atau validation dataset yang out of distribution itu juga bisa gitu ya, bisa mencapai tahap grouping gitu ya. Itu ya akurasinya naik gitu ya. Nah apa sih namanya, si author dari apa ya, author dari paper ini itu dia tuh membandingkan juga kalau tidak salah dengan, nah ya, dengan GPT-4 Turbo dan Gemini Pro 1.5 gitu ya. Bahwa ya jelas gitu ya, ini bukan model yang overfit lagi, tapi ini udah model yang sudah fase grouping dan apa sih namanya, bisa lebih bagus performanya dari model-model yang jauh lebih besar seperti GPT-4 Turbo dan Gemini Pro. Cek ya, lanjut kita bahas yang group fast gitu ya. Jadi kita bahas paper yang satunya gitu ya. Tadi kan kita bahas grouping, sekarang kita bahas yang group fast. Nah, group fast ini adalah salah satu metode untuk mempercepat fase grouping. Jadi apa sih namanya, author dari group fast ini mengklaim bahwa mereka bisa mempercepat grouping sampai 50 kali gitu ya. Jadi dengan sangat sedikit kode yang diubah gitu ya. Dan memang gitu ya, setelah saya baca kode atau apa sih namanya, implementasi dari group fast ini sangat sederhana. Tapi kita lihat kodenya nanti, kita bahas dulu apa itu group fast. Jadi group fast itu apa sih namanya? Ini ya, ini bisa lihat grafiknya gitu ya. Jadi group fast itu mempercepat fase grouping menjadi 50% lebih cepat dibanding model yang tidak menggunakan group fast gitu ya. Nah, yang mereka lakukan gitu ya, yang mereka lakukan itu adalah sebenarnya sangat sederhana gitu. Jadi uh, jadi gradien setiap setiap parameter itu dimonitor gitu ya, dimonitor atau dipantau gitu ya. Dan mereka itu melihat bahwa ada gradien yang low frekuensi, atau yaitu apa sih namanya? Dia itu
lambat gitu ya, lambat bergerak, dan ada gradien yang lebih cepat gitu ya, lebih cepat berubah-ubah gitu. Nah, gradien yang lambat itu uh, mereka berasumsi bahwa itu adalah gradien yang mengarah ke hooking. Namun gradien yang cepat itu gradien yang mengarah ke memorization gitu ya. Dan setelah setelah dipantau gitu ya setiap gradiennya, gradien-gradien yang lambat itu di amplify atau diperbesar gitu ya, diperbesar apa sih namanya? Diperbesar update-nya gitu ya, diperbesar gradien update. Dan gradien yang dia itu lebih sering berubah-ubah atau ya lebih cepat gitu ya, itu ya sudah dibiarkan saja. Nah, uh, kalau mau melihat gitu ya implementasinya seperti apa, implementasinya sangat-sangat sederhana gitu. Nah, di apa sih namanya, di repository ini gitu ya, kita bisa melihat gitu ya, group fast gitu ya, uh, implementasinya cuma 50 baris gitu ya, 50 baris kode. Nah, jadi kita lihat gitu ya dari sini. Nah, pertama itu mereka apa yang namanya, melihat gitu ya, melihat semua uh, parameter gitu ya, melihat semua parameter dan diambil gradien. Gradien itu yang apa sih namanya, value yang akan mengubah si parameter tersebut gitu ya. Nah, lalu gitu ya dilakukan looping ke setiap parameter-parameter tersebut gitu ya. Dan nah ini sebenarnya sih sangat sederhana, dilakukan apa sih namanya, uh, addition gitu ya, addition atau pertambahan gitu ya, pertambahannya adalah average gitu ya, average gradient dikali dengan lambda. Lambda ini sebuah apa sih namanya, value yang bisa diubah-ubah gitu ya. Ya, jadi memang sesederhana ini gitu ya. Average-nya gitu, average gradientnya bisa dipilih antara average atau sum. Sum itu ya ditambahin doang gitu ya. Sedangkan average ya dibagi dengan jumlah gradiennya gitu ya. Nah, jadi si apa sih namanya, si gradiennya itu akan ditambah dengan average dari apa sih namanya, gradien sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, kenapa 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 ini bisa membuat apa sih namanya, gradien-gradien yang bergerak lebih lambat itu diamplify gitu ya. Kenapa kok cuma gradien yang lambat? Nah, jadi gradien-gradien yang cepat gitu ya, gradien-gradien yang cepat berubah-ubah gitu ya, itu kan dia ganti-gantinya sangat sangat banyak gitu ya, sangat sangat sering, dan dia tuh apa ya namanya, dia itu sangat random gitu ya, nggak random sih, maksudnya itu berubah-ubah sangat cepat gitu ya. Jadi si gradiennya itu naik sangat tinggi terus turun lagi sangat tinggi gitu ya, dan itu tuh akan meniadakan meniadakan average-nya. Jadi kan kalau misalkan uh, apa sih, gradien yang positif ketemu gradien yang negatif kan akan jadi nol gitu ya. Nah, itu sebenarnya idenya di situ. Jadi gradien-gradien yang bergerak lebih lambat dan konsisten itu akan mendapatkan amplify addition ini, dan gradien-gradien yang bergeraknya lebih chaotic gitu ya, dia tuh naik turun naik turun naik turun lebih cepat gitu ya, itu dia tidak akan mendapatkan amplifying atau addition di sini. Jadi ya memang sesederhana itu gitu ya, sesederhana itu metodenya, tapi terbukti efektif gitu ya, terbukti efektif untuk mempercepat proses grouping gitu ya. Ini menjadi jauh lebih cepat gitu ya. Nah, ada apa ya namanya, di sini disebutkan bahwa ada keterbatasan gitu ya, ada limitasi dari metode group fast gitu ya, bahwa karena metode group fast ini gitu ya, yaitu memantau setiap gradien atau setiap parameter dari uh, setiap parameter dari yang ada di dalam model tersebut, dan record dia tuh memantau apa sih namanya, memantau memantau histori gitu ya sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi tuh dia tuh bisa meningkatkan kebutuhan memori sampai sejumlah parameter yang dipantau. Jadi kan di sini gitu ya, di sini dicontohkan bahwa mereka menggunakan dia itu memantau 100 kali perubahan gradien, dan itu akan memperbesar kebutuhan memori sebanyak 100 kali gitu. Jadi yang tadinya misalkan kebutuhan memorinya ketika untuk training itu misalkan cuma apa sih namanya 10 giga katakanlah gitu ya, 10 giga memori. Ketika menggunakan metode group test ini, maka 10 giga itu akan dikali 100. Jadi 1 terabyte gitu loh ya. Jadi sangat sangat apa sih namanya, requirement memorinya itu naik sangat drastis gitu. Dan iterasi per stepnya itu durasinya naik sekitar 2,4 kali. Jadi setiap satu step itu 2,4 kali lebih lama. Jadi walaupun groupingnya lebih cepat gitu ya, ya apa sih namanya, setiap stepnya itu akan jadi lebih lama. Namun apa sih namanya, ketika dihitung gitu ya, ketika dihitung wall clock time-nya atau actual improvementnya, itu dia tetap lebih cepat gitu ya, lebih cepat sekitar sini, sekitar 13,57 kali lebih cepat untuk mencapai fase grouping dibandingkan dengan model yang tidak menggunakan metode group phase ini gitu ya.
Nah, namun gitu ya, namun mereka juga apa sih namanya? Ini ya, mengajukan implementasi group fast yang tidak membutuhkan memori yang begitu banyak gitu ya, sampai 100 kali lebih banyak, tidak gitu ya. Yang disebut dengan exponential moving average gitu ya. Ini sebenarnya metodenya sederhana gitu ya. Jadi si gradiennya itu di apa ya namanya? Dikalikan gitu ya, dikalikan dengan sebuah konstanta alpha gitu ya. Jadi uh, gradien yang sebelumnya itu akan mempengaruhi gradien yang sekarang gitu ya. Dan gradien sebelumnya itu mempengaruhi yang sekarang itu ditentukan oleh si alpha ini gitu ya, jumlah alpha. Jadi kalau di sini di contohnya si gradien yang sebelumnya itu menjadi dikalikan 0,98 dan gradien yang sekarang itu dijadikan ya si 1 dikurang 0,98 jadi 0,02. Jadi apa sih namanya? Kebutuhan memorinya bisa berkurang 50 kali lipat. Jadi ini kan cuma 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 menyimpan gradien sebelumnya dan gradien sekarang. Jadi cuma dua gradien gitu ya. Jadi kebutuhan memorinya berkurang sebanyak 50 kali lipat gitu ya. Dan di sini gitu ya, di sini author dari grup PES ini juga mencoba gitu ya, uh, di case-case gitu ya yang lain, misalkan ini MNIST gitu ya, MNIST dataset, terus di sini dicoba untuk sentimen analisis gitu ya, dicoba juga. Jadi uh, jadi bukan cuma sebuah model yang eksperimental gitu, atau use case yang cuma eksperimental doang gitu ya, kayak use case sintetik gitu ya, tapi use case yang sampai praktikal seperti sentimen analisis juga dicoba dan ya berhasil juga gitu ya, dia mempercepat proses cooking. Dan ya uh, mungkin segitu saja gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tertarik dengan kodenya bisa ke sini, repository group PES. Kalau misalkan teman-teman tertarik untuk membaca lebih lanjut kedua paper ini gitu ya, bisa ke link paper yang akan saya taruh di kolom deskripsi kedua paper ini. Ya segitu saja untuk video ini, kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.